Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja, kalian semua sehat, kerjaan semua beres. Dan kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, lu bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you loh buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini dan yang sebelum-sebelumnya. Gue juga mau thank you buat kalian semua yang udah nge-comment, udah nge-DM, udah nge-email ke gue supaya ngobrol sama gue dan cerita-cerita sama gue gitu ya. Dan kalau misalkan lu mau donasi untuk podcast gue gitu, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Jangan lupa buat kalian semua untuk nge-follow Depan Layar Podcast di IG di @depanlayarpod karena gue bakal ngerangkum podcast-podcast yang udah gue pernah bikin. Gue udah pernah bikin dijadiin sebuah post yang bisa kalian save di Instagram kalian. Jadi karena kan kalau misalkan di Instagram yang private gue tuh gue tuh sering sharing juga, tapi kebanyakan gue sharing lewat story dan males kalau misalkan gue highlight satu-satu gitu kan. Jadi gue bikin IG-nya khusus buat Depan Layar Pod dan gue bikin jadi post. Gue jarang share di story kalau misalkan di akun yang gitu. Nah, hari ini gue pengen bikin podcast yang temanya mengenai berhenti bilang seandainya. Dan ini tuh sebenarnya salah satu tema yang udah gue rencanain dari zaman waktu gue tuh di private IG gue tuh udah bikin semacam story gitu. Gue tuh bilang kayak, gue punya 3 bahasan yang gue pengen ngomongin. Dan berhenti bilang seandainya itu adalah salah satu bahasan yang gue tuh pengen ngomongin gitu. Kenapa gue bilang gini? Kenapa? Karena gue tuh dapet si ilmu ini tuh gue dapet dari buku yang menurut gue ini buku cuman 100.000 gitu harganya ya, tapi isinya banyak banget. Ilmunya bener-bener banyak dan yang gue dapat dari pengalaman si pembuat buku juga bagus gitu. Makanya gue pengen nge-share ke kalian supaya ya menurut gue yang bagus-bagus tuh gue pasti bakal share ke kalian gitu. Nah, yang mau gue share hari ini mungkin bisa membantu kalian untuk lebih bisa cepat bangkit dari masa lalu. Kenapa? Karena gue tuh sering denger kalau misalkan ada banyak orang yang suka merasa nyesel sama masa lalunya, dan mungkin podcast ini tuh bisa membuat lu supaya lu tuh nggak nyesel secara terus-terusan gitu. Nah, abis itu gue juga berharap si podcast ini tuh bisa bikin lu itu cepat move on, lebih percaya diri dan mengurangi rasa insecure lu gitu. Dan yang terakhir bisa membuat lu mempercepat mencari solusi buat setiap masalah yang lu punya gitu. Jadi itu kenapa alasan kenapa gue pengen bikin si podcast ini. Nah, kita langsung masuk ke isinya. Yang pertama, gue pengen tahu dulu sebenarnya apa sih penyesalan lu yang pernah lu rasain gitu. Coba lu komen di bawah atau lu DM gue atau email gue, lu bisa kasih tahu ke gue penyesalan apa sih yang terbesar yang lu punya gitu, yang pernah lu rasain. Gue mau cerita dikit ya. Penyesalan yang terbesar yang gue pernah rasain adalah ketika gue zaman sekolah, gue nggak nabung. Kenapa? Karena menurut gue ya, kalau misalkan gue rajin nabung investasi zaman dulu waktu sekolah dan disimpan sampai gue lulus SMA gitu ya, menurut gue bisa lebih baik dalam kondisi finansial gitu. Ya memang sih menurut gue sekarang juga gue udah lumayan baik finansialnya karena gue sempet nabung juga, tapi gue ngerasa itu nggak cukup sih waktu gue sekolah gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua tuh gue tidak merasakan yang namanya mencari semacam kayak koneksi gue tuh agak kurang luas di waktu gue SMA. Meskipun gue kenal banyak orang, tapi gue nggak dekat sama banyak orang gitu. Jadi kayak meskipun kenal juga kayak cuman nyapa doang, jadi kayak awkward gitu, tau gak sih? Nah, itu yang gue agak agak menyesal gitu. Menyesal zaman-zaman gue sekolah, kenapa kok gue nggak melakukan hal itu. Dan yang ketiga, gue menyesal karena menurut gue dulu gue pernah bilang gitu ya, zaman-zaman gue pertama kali masuk sekolah tuh gue bilang ke diri gue kalau misalkan yang namanya SMA itu saat-saat terburuk gue gitu. Tapi kok sekarang gue tiba-tiba merasa kayak aduh, SMA itu masa-masa terbaik gue gitu. Memang penyesalan selalu di akhir, tapi ya itulah penyesalan yang gue pernah rasain zaman-zaman dulu gue sekolah gitu. Nah, kalau misalkan gue mau nanya, gue boleh nanya ke kalian, kira-kira lu mau gak sih memutar balik waktu untuk balik
ke masa lalu lu dan lu memperbaiki semua kesalahan lu, apakah lu pengen balik ke waktu tersebut supaya lu tuh nggak nyesel di zaman sekarang gitu? Dan biasanya kalau misalkan lu punya punya rasa menyesal gitu ya, dan lu pengen memutar balik waktu, biasanya lu tuh bakal ngomong kayak seandainya gue dulu gini. Jadi intinya lu pasti bakal memakai satu kata, yaitu seandainya. Nah, jadi si kata seandainya itu adalah sebuah kata yang sering semua orang pakai kalau misalkan mereka tuh merasa pengen memutar balik waktu untuk memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu supaya mereka tuh gak nyesel di masa sekarang gitu kan. Dan seandainya segala macam yang memakai seandainya itu pasti, menurut gua ya, pasti ingin memutar balik waktu gitu. Karena apa? Karena lu tuh pengen tahu gitu, kayak semacam berimajinasi apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan lu itu bisa memutar balik waktu dan memperbaiki kesalahan lo gitu kan. Jadi jatuhnya kayak lu menghabiskan waktu untuk berimajinasi dengan memakai permulaan kata seandainya gitu. Nah, gini, kalau misalkan gue pengen memutar balik waktu gitu ya, gue pengen nyeritain dulu penyesalan gue ketika kalau misalkan gue pengen bisa memutar balik waktu ke zaman gue SMA gitu ya. Gue pengen kayak lebih explore segala macam hal yang gue mau gitu. Kenapa? Karena dulu tuh gue lebih sering ngabisin waktu di rumah main game atau nonton film doang, atau nggak ya pokoknya yang berbau sendiri doang gitu. Kayak meskipun ya bukan berarti gue nggak punya temen ya, maksudnya ada sih, tapi kan gue udah pernah cerita juga ya, kayak maksudnya gue diajak main sama temen aja gue kadang sering nolak gitu kan. Ya karena gue tuh lebih sering melakukan hal yang sama setiap harinya, dan gue tuh main game doang isinya gitu. Meskipun memang gue mempelajari banyak hal yang baru zaman SMA yang sampai sekarang juga berguna gitu ya, tapi gue lebih seringnya menghabiskan waktu sendiri gitu. Dan kalau misalkan gue pengen memutarbalikkan waktu gitu ya, gue pengen lebih banyak explore, mencoba hal yang baru, dan gue tuh pengen kayak gue nggak mau terlalu pemalu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh dulu orangnya pemalu banget, kayak aduh gue takutnya gue kalau misalkan ngobrol sama dia takutnya gini gitu. Dan gue tuh nggak terlalu mau seperti itu gitu, karena gue ngerasa hidup gue yang sekarang gue punya itu beda banget sama zaman dulu. Kalau misalkan gue bisa balikin waktu, gue pengen banget hidup zaman dulu. Kenapa? Karena tekanan gue zaman dulu tuh nggak sebesar sekarang gitu. Sekarang tuh gue udah mulai banyak tekanan, kayak aduh gue harus gini, gue harus gitu. Kayak gue tuh kayak susah banget buat gue ngabisin waktu untuk memikirkan hal yang sekarang gitu. Gue lebih sering ngabisin waktu untuk hal-hal nanti atau enggak hal-hal kemarin gitu. Yang jadi kalau misalkan gue bisa cerita ya, gue tuh sekarang tuh agak, kepala gue tuh isinya apa? Kepala gue tuh isinya ada dua, masa lalu sama masa depan gitu. Yang pertama, gue masih agak pengen belajar dari masa lalu gitu ya. Banyak hal yang gue tuh pengen pelajarin gitu. Gue pengen belajarin tentang ini, pelajarin tentang itu supaya nanti nggak terulang lagi. At the same time, gue tuh juga masih sering berpikir tentang masa depan gue. Aduh nanti gue harus gini, gue harus gitu, gue harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu gitu. Dan dua hal itu sangat exhausting banget. Gue bener-bener kayak itu ngabisin tenaga gue, ngabisin pikiran gue, dan gue tuh bener-bener nggak bisa hidup yang bener-bener menikmati masa sekarang tuh susah banget loh. Kalau misalkan lo ngerti, itu bener-bener susah banget. Dan ketika gue memiliki mindset seperti ini gitu ya, gue ngerasa kayak aduh gue harus apa gitu, apa yang harus gue pelajari dari masa lalu, dan apa yang harus gue siapkan untuk masa depan gue. Dan kalau misalkan lo tahu, ketika gue ingat-ingat lagi masa lalu gue ngerasa kayak ujung-ujungnya gue tuh malah ngabisin waktu gue cuman buat inget-inget masa lalu gue doang gitu, yang sebenarnya itu kan nggak penting gitu ya, tapi kenyataannya seperti itu gitu loh. Nah, ketika gue awalnya mikir gitu ya, kenapa kok gue zaman dulu gue kayak gini, kenapa kok gue seperti itu zaman dulu. Awalnya ketika gue mikir itu, gue ngerasa kayak ini ada yang aneh nih sama gue. Kenapa kok gue sampai terus-terusan gue berpikir tentang hal ini gitu. Ternyata ketika gue mikir-mikir lagi, ternyata kalau misalkan lo itu terlalu banyak berpikir tentang masa lalu gitu ya, lu merasa nyesel sama masa lalu lu, ujung-ujungnya lu tuh bakal kayak cuman ngabisin waktu lu doang, ngerti gak sih? Kayak lu cuma ngabisin waktu lu doang cuman buat berpikir sesuatu yang menurut gue tuh gak bakal mungkin terjadi. Maksudnya apa? Karena gini, ketika lu berimajinasi untuk bisa memutar balik waktu ke belakang, itu kan sama aja lu ngabisin waktu untuk
berimajinasi gitu kan. Tapi kan itu kan nggak bisa dilakukan gitu. Itu kan nggak mungkin untuk dilakukan, ya nggak sih? Dan itulah yang menurut gue pengen berhenti buat ngabisin waktu untuk memikirkan masa lalu gue terus gitu. Kayak gue tuh pengen terus-terusan berpikir untuk muter balik waktu, tapi ya kan itu nggak bisa terjadi gitu. Memang susah sih, memang susah. Kenapa? Karena gue banyak banget penyesalan yang gue punya di masa lalu gue. Cuman ujung-ujungnya seperti apa yang orang-orang bilang di luar sana kan, kalau misalnya namanya hidup itu ya ujung-ujungnya lu harus bisa terus maju ke depan gitu kan, ya nggak sih? Nggak bisa lu cuman stay di satu tempat doang, nggak bisa nggak bisa cuman di sini doang dan lu cuman ingat-ingat masa lalu doang, itu kan nggak bisa, ya nggak sih? Dan itulah yang sekarang tuh udah mulai jadi pembelajaran buat gue untuk berhenti ngomong seandainya gitu. Dan satu hal yang gue dapat dari si buku yang tadi gue ceritain tadi, satu hal yang tadi gue dapat itu adalah apa? Dia tuh bilang gini, seandainya lu bisa memutar balik waktu dan memperbaiki kesalahan yang lu sudah catat di buku lu misalkan itu ya, udah lu hafalin apa aja kesalahan lu, belum tentu itu bisa berhasil, belum tentu itu bakal membuahkan hasil yang positif. Contohnya apa? Contohnya mungkin lu adalah seorang investor contohnya ya. Gue ceritain dikit aja. Misalkan lu pengen memutar balik ke tahun 2008 ketika financial crisis gitu ya. Lu pengen invest di sebuah perusahaan yang besar gitu ya, yang dia tuh harganya masih murah, dan ketika lu investasi di sana murah banget, akhirnya lu beli banyak, dan akhirnya lu berpikir kayak, oh mungkin nanti ketika gue hold sampai segini tuh gue bakal bisa jadi orang yang tajir melintir gitu. Tapi kan kenyataannya belum tentu seperti itu. Bisa aja ketika lu putar balik waktu terus lu invest, tiba-tiba besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi maksudnya kayak ketika lu tuh memutar balik waktu dan lu membereskan sebuah masalah yang ada gitu ya, masalah baru tuh bakal bermunculan lagi gitu. Kenapa? Karena semacam apa ya, lu memilih sesuatu keputusan yang berbeda dari takdir lu gitu, ngerti gak sih? Takdir lu tuh udah mengatakan lu tuh harus melewati A, tapi ketika si A nya itu lu perbaiki, lu bisa aja nanti ketika lu lewatin A, lu bakal endingnya tuh bakal di Z gitu, padahal endingnya lu harusnya di C misalkan. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak si tatanan takdir lu itu bakal berubah gitu, dan belum tentu lu bisa sanggup semacam menghadapinya gitu. Itulah kenapa menurut si buku yang gue baca itu, lu jangan terlalu banyak habisin waktu untuk berharap bisa mengulang kembali waktu gitu, tapi habiskanlah waktu untuk hari ini dan mempersiapkan masa depan lu gitu. Nah itu yang gue pelajari dari buku itu, dan yang sekarang itu gue lagi coba untuk terapkan di hidup gue gitu. Nah jadi solusi gue buat yang nyesel yang berlebihan, yang pertama jangan terlalu banyak pikirin masa lalu lu. Terus yang kedua itu lu kalau bisa pikiran masa sekarang, fokus sama apa yang sekarang lu lihat. Dan yang ketiga, yang namanya memutar balik waktu itu belum tentu bakal menyelesaikan masalah lu, karena masalah baru mungkin bermunculan gitu. Dan yang kedua, habis itu gue pengen ngasih tahu ke lu juga supaya berhenti ngabisin waktu lu. Karena apa? Karena yang namanya nyari solusi untuk menyelesaikan masalah itu susah. Daripada lo ngabisin waktu cuman buat berandai-andai, mending mencari solusi, iya nggak? Dan yang ketiga, yang terakhir, menurut gue yang namanya jalan keluar itu masih banyak. Jalan keluar dari yang namanya penyesalan di masa lalu tuh banyak banget. As long as lu mau ngabisin waktu untuk cari solusi ketimbang menyesal di terus-terusan gitu setelah berlebihan gitu. Nah sampai situ aja podcast gue hari ini tentang berhenti bilang seandainya. Kalau misalkan lu suka sama podcast ini, lu bisa share ke teman-teman lu like dan lu subscribe podcast gue. Dan kalau misalkan lu suka juga, gue bikin si post ini tuh di Instagram gue yang khusus Depan Layar Podcast @depanlayarpod, bisa lihat. Dan di situ gue bikin postnya supaya kalau misalkan lu mau nge-save si postnya, lu bisa lewat sana. Gitu aja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua, thank you dan goodbye.